Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya Kaji Kasan. Bersama-sama mencari makna. Di sini kelanjutan dari video kemarin kita akan membahas Takopi. Takopi original scene episode kedua. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk like, share, dan follow akun ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dan saran supaya konten-konten saya akan menjadi lebih baik ke depannya. Di sini kita akan membahas Takopi original scene episode kedua. Kita mulai dari highlight dulu pada episode ini. Episode ini menunjukkan kenapa Shizuka pada episode pertama kemarin bisa ini. Alasannya kenapa Shizuka bisa seperti itu karena ternyata satu-satunya cahaya hidup untuknya yaitu Capi, si anjing. Rasanya anjing banget. Itu ternyata ditangkap oleh petugas dan dilarikan ke kota sehingga akhirnya cahaya dalam hidup Shizuka hilang. Beres Tuhan, semuanya kelihatan bagus. Yang akhirnya hidupnya gelap dan memilih untuk Takopi kemudian menggunakan gadget HP-nya yaitu kamera digital yang membuatnya bisa kembali ke masa lalu. Dia kemudian mengatakan ke Shizuka untuk pergi ke arah lain supaya dia bisa menghindar dari Marina dan anjingnya tidak ditangkap sehingga kebahagiaan Shizuka masih ada. Gagal. Kemudian Takopi mengarah ke jalan lain lagi, gagal. Ke arah jalan lain, gagal. Dan gagal terus. Main gagal, kegagalan, digagalkan, menggagalkan. Walaupun kemanapun mereka pergi, mereka selalu bertemu Marina. Kelanjutannya, Marina berpura-pura diserang, kemudian Capi diambil, Shizuka sedih. Dan Takopi takut akan kelanjutannya. Oh, hell no! Scan ini menunjukkan bahwa waktu walaupun diulang tidak akan berguna karena jalur takdir telah ditentukan. Hal yang sama terjadi pada anime Doraemon yang sama seperti Takopi. Dia menawarkan gadget-gadget yang banyak. Salah satunya mesin waktu. Di mana salah satu episodenya ketika teman-teman pernah menonton Doraemon di TV, ketika ada seorang maling yang sangat super duper hebat yang tidak ketahuan mengambil cincin orang kaya. Di situ Nobita dan Suneo bertanding detektifan. Suneo mengatakan bahwa orang mengambil karena penjaganya sangat mutakhir, pasti orang yang mempunyai pintu kemana saja. Doraemon yang tidak terima karena dia satu-satunya orang di tahun itu yang mempunyai pintu kemana saja. Akhirnya membantu Nobita untuk membuktikan bahwa cincin itu tidak diambil oleh mereka. Mereka kemudian kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu untuk melihat siapa yang mengambil cincin itu. Namun sampai pagi ternyata tidak ada yang mengambil. Mereka kembali lagi. Mungkin mereka terlewat karena mereka sebelumnya ketiduran. Tidak ada lagi. Akhirnya untuk membuktikan mereka mengambil cincin tersebut. Dan ketika Doraemon ingin mengembalikan cincin tersebut yang diambil dari masa lalu, Doraemon sadar, oh ternyata mereka yang mengambil cincin tersebut. Ini mungkin sedikit teori mesin waktu yang cukup rumit dan saya sebenarnya tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Tapi ini membuktikan bahwa bagaimanapun kamu menggunakan mesin waktu untuk mengulang kejadian yang ada, untuk memperbaikinya, itu mustahil. Kita coba pindah ke film, yaitu The Flash. Kalau kamu tahu film The Flash, dia juga menggunakan konsep time travel. Ya, The Flash sangat cepat sehingga dia bisa menembus waktu. Dia kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya, yang akhirnya membuat kejadian-kejadian kedepannya menjadi kacau, sangat-sangat kacau. Dan sebenarnya masih banyak lagi film-film anime yang menggunakan konsep time travel yang kembali ke masa lalu, yang malah ada yang masanya kemudian semakin berantakan, ada yang tidak ada yang berubah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun waktu
diulang terus-menerus, mesin waktu tidak akan berguna. Karena sebenarnya takdir sudah ditetapkan dan kamu tidak bisa melawannya. Walaupun ada juga takdir yang bisa dirubah. Nah, dalam Islam sendiri ada dua macam takdir, yaitu takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diubah. Ya mungkin seperti kejadian-kejadian yang terjadi di anime-anime atau film yang menggunakan konsep seperti Doraemon tadi, yang ketika sesuatu tidak bisa diubah. Namun ada juga takdir mu'alaq, sesuatu yang bisa dirubah. Namun konten ini tidak mengajak Anda untuk menciptakan mesin waktu. Kalau bisa sih. Nah, konten ini mengajak Anda untuk menerima keadaan yang telah terjadi dan lebih baik fokus untuk ke depannya. Jangan terlalu lama memandang spion ke belakang karena ada jalan ke depan. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur atas apapun kejadian yang menimpa dirimu. Karena dalam dalilnya, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, maka nikmatmu akan bertambah. Dan semoga harimu menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan follow. Jangan lupa berikan saya komentar dan saran supaya konten-konten saya ke depannya menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.